괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvani Hatim dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang etnografi, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pengertian etnografi adalah perkembangan penggunaan internet tersebut membuat para peneliti, khususnya penelitian dalam bidang pemasaran, mengembangkan pendekatan baru disebut etnografi. Dari sisi penambahannya, etnografi berasal dari dua suku kata, yaitu internet dan etnografi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etnografi adalah metode etnografi yang digunakan terhadap para pengguna internet atau netizen. Adapun etnografi merupakan metode lama yang bisa digunakan dalam ilmu antropologi. Dalam penelitian pemasaran, menurut tujuan etnografi dan etnografi memiliki kesamaan, yaitu untuk memahami perilaku atau masyarakat pasar. Tetapi yang berbeda adalah objek kajiannya. Jika objek kajian etnografi adalah masyarakat atau warga negara, sedangkan objek kajian etnografi adalah masyarakat, internet, atau netizen. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online, seperti media sosial, forum diskusi, atau komunitas online. Etnografi diperkenalkan oleh Robert Konijeks pada tahun 1998 yang didefinisikan sebagai studi tentang jaringan sosial melalui interaksi online. Menurut para ahli, metode etnografi memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Beberapa di antaranya adalah: pertama, fokus pada interaksi sosial. Etnografi fokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online, seperti percakapan, hubungan, dan aktivitas yang terjadi dalam komunitas online. Kedua, menggunakan data digital. Etnografi menggunakan data digital yang diperoleh dari jaringan sosial online, seperti postingan di media sosial, percakapan di chat, atau komentar di forum diskusi. Ketiga, menggunakan metode analis kualitatif. Etnografi menggunakan metode analis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial untuk mengeksplorasi data yang diperoleh. Keempat, fokus pada konteks. Etnografi difokus pada konteks dalam jaringan sosial online seperti kultur, norma, atau struktur jaringan yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi. Secara umum, metode etnografi memberikan kita wawasan tentang interaksi sosial dalam jaringan sosial online yang dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial,
komunitas online atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital. Menurut Kojinex, pada tahun 2010, etnografi menyediakan panduan dalam menggunakan prosedur observasi partisipasi pada komunitas online dan budaya yang diwujudkan melalui komunikasi melalui media komputer. Dengan kata lain, prosedur etnografi menerapkan prosedur etnografi dengan menggunakan internet seperti komputer, smartphone, media sosial, dan lain-lain. Dalam dunia pemasaran peristiwa, etnografi menjadi metode yang dapat dipercaya dalam memahami perilaku pengunjung. Karena dengan metode ini, pemasar marketing dapat lebih memahami kondisi alami, natural setting dari pengunjung aktual dan potensinya. Dengan metode ini, pemasaran dapat memahami secara utuh bagaimana kunjung menjalankan kehidupan sehari-hari, melakukan kebiasaannya, membuat keputusan, melakukan keputusan, dan lain-lain. Tetapi menurut saya, metode ini memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan etnografi secara konvensional, karena objek studi metode ini adalah netizen atau masyarakat maya. Membuat teknik mengumpulkan data sebagian besar tidak dapat dilakukan dengan berinteraksi langsung secara fisik, dan biasanya menggunakan cara transmisi melalui email, chattingan, atau media sosial. Berbeda dengan etnografi yang dapat dilakukan dengan berinteraksi langsung secara fisik. Desain dan prosedur etnografi. Prosedur atau cara melakukan etnografi pada tataran filosofis pada dasarnya sama dengan desain yang digunakan dalam etnografi, yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivistik atau naturalistik. Walaupun dari sisi filosofik dan pendekatan yang sama, tetapi pada tataran teknik, metode ini tidak serta-merta dapat disamakan juga dengan etnografi. Walaupun dari sisi filosofis dan pendekatan yang sama, tetapi pada tataran teknik, metode ini tidak serta-merta dapat disamakan juga dengan etnografi, karena kenyataannya berbeda. Kalau etnografi kenyataan itu nyata, tetapi kalau etnografi pada kenyataan yang tidak nyata atau maya karena melalui media. Pada tataran teknis, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi partisipasi, yaitu peneliti etnografer melakukan penelitiannya dengan memasuki komunitas-komunitas online di jaringan media sosial seperti Facebook, internet, YouTube, YouTuber, Google, Lidi, Lesper, dan lain-lain, dengan cara melibatkan diri tanpa diketahui sebagai peneliti. Dalam melakukan penelitian etnografi melalui internet, pemasar sebenarnya tidak hanya dapat melakukan dengan menggunakan metode etnografi saja. Pemasar juga dapat menggunakan metode lain yang hampir sama dengan beragam jenis paradigma seperti virtual etnografi, network etnografi,
cyberetnografi atau digital etnografi. Berikut adalah langkah-langkah melakukan prosedur etnografi. Pertama, identifikasi platform jaringan sosial. Pertama, Anda harus menentukan platform jaringan sosial yang akan diteliti seperti media sosial, forum, diskusi atau komunitas online. Kedua, identifikasi komunitas atau grup target. Setelah platform jaringan sosial ditentukan, Anda harus menentukan komunitas atau grup target yang akan diteliti. Ini bisa dilakukan dengan mencari kata kunci yang relevan atau melakukan pencarian di platform jaringan sosial. Ketiga, mengumpulkan data. Setelah komunitas atau grup target ditentukan, Anda dapat melalui mengumpulkan data dari platform jaringan sosial. Data yang dapat diambil antara postingan lain, percakapan, komentar, atau antara pengguna, dan lain-lain. 4. Analisis data. Setelah data terkumpul, Anda dapat melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial. Kelima, pemetaan jaringan. Pemetaan jaringan dapat dilakukan dengan menggambarkan hubungan antara pengguna dalam komunitas atau grup yang diteliti, seperti siapa yang sering berkomunikasi dengan siapa yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas, dan lain-lain. Keenam, interaksi dan simpulan. Terakhir, Anda dapat membuat interpretasi dan simpulan dari data yang telah dianalisis dan dikumpulkan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial, komunitas online, atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital. Begitulah mengenai sekilas etnografi yang dapat saya bahas kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah mengunjungi blog ini, dan semoga apa yang saya bahas kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.